Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus sudah membantu jalannya perkuliahan. Sekarang kita masuk di pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 ini bagaimana kita menggambar proporsi kaki di situ. Ini saya coba share screen dulu. Ya, sebelum saya mulai, silakan teman-teman yang ada pertanyaan, bagian mana yang bingung, silakan yang ingin bertanya, bagian mana tadi yang kurang jelas dan belum bisa dipahami. Saya informasikan dulu di grup ya, biar teman-teman tidak menunggu presensi. Oke, untuk linknya Pak bisa di-share Pak Agus, biar saya bisa share ke mahasiswa. Ya, ya, saya tunggu aja. Untuk yang di dalam Zoom bisa ada pertanyaan, bagian mana yang belum paham. Kemarin sudah ada yang mengumpulkan ya dari karya Cindy Marisa Agustina ya, betul ya. Itu sudah rapi ya, gambarnya sudah sangat rapi. Nah, dan itu sudah coba saya catat ya penilaiannya ya. Oke, saya tunggunya link dulu biar nanti bisa di-share, biar teman-teman bisa menyimak. Ini teman-teman, Pak Agus sudah menyiapkan ya. Ini luar biasa sekali. Berarti yang pertemuan ke-8 nanti eh, itu ya Pak ya. Selamat ujian aja ya. Yang dari Pak Rektor yang mana? Ya, nanti dikirim. Baik. Baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya ulang lagi ya. Saya share screen buku ajar saya ya di sini. Oke, bagi teman-teman, ini saya sudah memaksimalkan suaranya ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan alat eh, bantu audionya, bisa dengan headset, earphone dan sebagainya. Nah, dalam menggambar ya, rumusnya hampir sama teman-teman ya. Pastikan kalian menyiapkan dulu referensinya dan rumusnya ya. Kaki itu terstruktur dari susunan tulang seperti ini ya. Susunan tulang dibalut dengan otot, otot dilapisi oleh kulit ya. Nah, seperti ini. Ya, bisa kelihatan ya. Kemudian di sini kita bagi bentuk ruas-ruasnya dan bangun-bangun dasarnya ya, sehingga bisa tampak seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, akhirnya hasilnya nanti seperti ini untuk dasarnya. Nah, saat pose ya juga lebih apa namanya rumit lagi ya. Tetapi kalau kaki itu ya gerakannya memang terbatas ya teman-teman ya. Gerakannya memang
terbatas ya. Jadi hanya bisa mengengsel pada telapaknya saja dan jarinya gerakannya juga sangat terbatas. Memang seperti itu. Tetapi beberapa ini saya menyampaikan sebelumnya minta maaf ya untuk para difabel yang mungkin tidak memiliki tangan ya, kakinya biasanya lebih terlatih gitu ya, kurang lebih ya. Baik, kita coba teman-teman, kita menggambarkan, saya coba mendemonstrasikan bagaimana cara menggambarkan anatomi kaki di sini ya, anatomi kaki ya. Saya coba pastikan ini ada referensinya dulu. Saya akan membagi bentuk ruas-ruas pada kaki di sini. Ya, saya akan coba menggambarkan kaki seorang balerina, misalkan ya. Ini saya eh, bagi ke dalam ruas di sini. Ini ada sendinya ya di sini ya. Di sini ada ruasnya. Nah, ini ruas sendi jemarinya ya. Nah, ini saya tarik garis di sini. Misalkan ini kakinya. Nah, ini bentuk kaki ini juga sangat beragam teman-teman ya. Kalau apa namanya ada yang jari bagian ini, jari yang kedua setelah apa namanya ibu jari kaki ini lebih panjang ada. Tapi ada yang juga rata seperti ini. Nah, ini saya coba menggunakan yang eh, model ini ya, yang rata ya. Saya coba perjelas gambarnya. Misalkan ini seperti ini ya. Ini ada mata kakinya ya. Nah, ini ya. Kemudian bagian ini sedikit menonjol. Nah, ini jemarinya. Perhatikan, ini bagian jempolnya. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih ada kukunya ya. Kurang lebih seperti ini aja ya, teman-teman ya. Nah, ini tidak ada seperti tangan. Kalau tangan ada bagian tulang yang menonjol di sini ya. Nah, kalau di kaki nggak ada ya. Nah, ini teman-teman silahkan bisa memaksimalkan gambar kalian ya, dan tentunya untuk mempermudah kalian bisa menggunakan referensi itu pasti ya. Nah, kalau misalkan ditambah sepatu gimana? Ya udah kakinya aja diikutin bentuknya. Misalkan saya ngarang ya bentuk sepatunya ya. Misalkan saya ngarang bentuk sepatunya seperti ini ya. Nah, ini menutup bagian ini. Sebenarnya menggambar itu kegiatan yang sangat menyenangkan ya. Ini bagian apa namanya? Nah, ini misalkan kuncinya. Oke, saya menggunakan ini seperti ini. Kemudian pada bagian ini ya, saya tambahkan bagian depan sepatunya ya. Nah, ini sole-nya ya. Sole-nya. Nah, seperti ini aja ya. Ini kaos kakinya ya. Ini kakinya. Di sini misalkan menggunakan celana. Nah, jadi bisa kelihatan ya teman-teman ya. Saya coba apa namanya hapus. Nah, ini kurang lebih kalau kita tambahkan sepatu di sini. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan gambar hari ini dari materi awal tadi saya sampaikan?
Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Jadi link yang ada di grup ya, yang saya kirim itu bisa nanti disimak ya, dan saya akan siapkan presensinya ya. Jadi harus saya dua kali kerja ini. Kalau kalau tidak ada kendala internet ya, langsung terekam live ya dari link live YouTube tadi bisa kalian gunakan presensi ya. Tapi karena ini ada kendala ya, saya harus nunggu Pak Agus dulu, baru nanti saya rekam ulang, baru bisa presensi ya. Jadi dua kali kerja ini saya nanti. Tapi tidak bisa saya paksakan. Kalau saya paksakan coba lagi takut putus malah tidak nyaman kegiatan kita ya. Oke, teman-teman, silakan yang mau bertanya dari Pak Agus Priyadi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini belum selesai, Pak. Ya, dari Sandra, dari Cindy, dari Dila dan M Rizal, Monica, silahkan. Adakah yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo, cek cek cek. Oh, ini ada yang keluar ini. Nah, walaupun ini tidak ada tugas, ya sebenarnya prinsipnya silahkan teman-teman inisiatif bereksperimen, berlatih sendiri ya. Kalau tadi misalkan di materi jemari tangan, silahkan sebanyak mungkin menggambar pose jari yang rumit dan kompleks ya, rumit dan kompleks. Kalau ingin serius bisa menggambar. Nah, ini kebanyakan ilustrator pun dalam menggambar itu menyembunyikan pose jemarinya karena memang jemari ini cukup susah ya. Tetapi kembali lagi sesusah apapun kalau ada referensinya udah nggak masalah, itu mudah. Kalau kita hanya mengawang-awang gambarnya jemarinya gimana ya, telunjuknya gimana ya, tetap susah. Tapi kalau misalkan ada referensinya ya kita lebih mudah dalam mengerjakan. Lawang ibaratnya kita tinggal melihat, mencontoh apa yang sudah ada ya. Jadi saya analogikan kembali, kalau fotografi itu melukis dengan refleksi cahaya. Kalau menggambar itu mata melihat apa yang kita tangkap ya, kita rekam dan kita tuangkan dalam media gambar melalui tangan ya. Kita gambar melalui tangan. Nah, analoginya seperti itu teman-teman. Ini juga sudah saya sampaikan di buku ajar. Begitu juga dengan gambar jemari kaki ya. Nah, ini kalian silahkan bereksperimen dalam menggambar berbagai bentuk pose pergerakan telapak kaki. Ke depan nanti akan lebih kompleks ya. Bagaimana kemarin kita sudah menggambar wajah, baru nanti saya akan menggambarkan bagaimana membuat full body ya, dari kepala, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, dan kita akan memahami perbedaan dari pose dan gestur itu seperti apa ya. Jadi agar teman-teman bisa paham di situ. Kemarin sudah menggambar proporsi berbagai jenis ekspresi ya. Jadi agar teman-teman bisa lebih apa namanya eh, fokus untuk menggambar karakter manusia aja itu butuh beberapa pertemuan, memang seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Silahkan teman-teman. Di pertemuan 7 ini adakah yang eh, bisa kalian masih ditanyakan? Nah, ini mumpung internetnya lancar ya, saya akan mengulang yang materi kemarin saat saya menggambar bentuk ekspresi dan wajah. Nah, kemarin ada yang tanya ya. Nah, ini saya
jawab Pak kalau dari samping wajahnya seperti apa ya. Nah, ini teman-teman saya akan kasih contoh, rumusnya hampir sama. Kita gambarkan lingkaran dulu. Nah, ini nggak usah gede-gede, biar apa namanya, kalau di kertas itu memang harus pandai apa namanya, memetakan, biar gambarnya cukup. Ya kalau di digital ya susah ya. Di digital akan lebih susah ini. Ini saya tutup dulu aja gambar-gambar yang lain ya. Tidak perlu saya save, ya tidak terlalu banyak dokumen ya. Kemarin ada yang tanya ya, ini saya jawab ya. Ini saya beri contoh bagaimana kalau menggambar wajah dari tampak samping atau 3/4 samping dan 3/4 samping ya. Ini rumusnya sama ya. Kita gambar dulu lingkaran seperti ini ya. Ini secepat-cepatnya masih agak delay ya. Kita tarik seperti ini. Nah, ini bedanya gambarnya melengkung ya, teman-teman ya. Nah, ini bedanya gambarnya melengkung seperti ini. Nah, tiap garis ini bisa menjadi petunjuk ya agar kita tahu letak mata di mana, hidung di mana. Nah, pastikan juga ada referensinya. Nah, misalkan ini saya langsung berdetail ya, gambar pria misalkan ya. Nah, ini dahinya, ada letak mata di sini. Nah, ini rahangnya. Nah, seperti ini di sini ya. Nah, ini batas titik ini kurang lebih letak daripada telinganya. Nah, ini teman-teman. Ya, di sini kita bisa tambahkan rambutnya. Misalkan saya jangan spiky terus ya rambutnya ya. Ini sedikit panjang rambutnya ya. Perhatikan ya referensinya, tidak mungkin tengkorak itu sangat kecil, jadi perhatikan ya harus ada tengkoraknya ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Jangan sampai kalau kita menggambar ya, kalau tidak ada referensinya bisa jadi seperti ini nanti nanti gambarnya teman-teman. Perhatikan ya. Nah, salah-salah nanti, nah segini aja ini. Nah di sini nanti kepalanya. Nah, nah itu salah ya. Kalau gambar di sini kepalanya, nah ini sering terjadi ini. Kepalanya di sini. Nah itu salah. Kita harus menggambarkan dengan ukuran tengkorak yang benar. Nah, garis di sini ini tempat daripada mata, ya, daripada mata. Nah, karena ini yang tampak samping, berarti yang bagian kanan ini lebih terlihat panjang alisnya daripada yang bagian kiri. Bagian matanya juga pasti lebih pipih daripada yang sebelahnya, ya. Nah, ini saya buat mata yang semi realis aja, ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Hidungnya dari samping, ya, perhatikan referensinya. Dan ini misalkan bibirnya seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi deh wajah dari tampak samping. Pak, lehernya mana, Pak? Ya, ini nanti tetap saya ajarin ya. Kurang lebih letak leher di sini, ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini ya. Semoga kemarin terjawab ya. Yang ada pertanyaan, Pak, kalau gambar dari samping itu seperti apa, gitu kan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Kemarin siapa kemarin yang bertanya tampak dari samping? Sudah bisa dipahami ya. Ini ada yang belum paham? Ini 3/4 samping. Ada yang 90 derajat, apa namanya, 90 derajat nanti metodenya hampir sama ya, tapi harus dipahami juga. Ini saya sengaja hapus dulu, nah, sembunyikan ya. Nah, saya ulang aja deh dari awal ya, saya ulang aja dari awal. Ini teman-teman ya. Nah, ini kita gambar juga lingkaran ya, agak tengah sini aja ya. Ini juga ada di sini. Nah, kita tarik di sini ya. Kita perhatikan seperti halnya oval bulat telur ya. Oval bulat telur ya. Kepala kita kalau dari samping tampak seperti ini ya.
Kita lihat referensi ini apa namanya sandaran aja ya teman-teman ya. Kita sambil lihat referensi kira-kira orang kalau tampak samping itu seperti apa. Ini bagian cekungan untuk letak mata dan ini hidungnya ya. Saya pakai yang gambar semi realis dulu. Nah, ini bagian bibirnya di sini, bagian mulutnya ini agak menjorok ke belakang ya, bukan di sini ya. Nah, walaupun ada orang yang seperti ini, tapi standarnya seperti ini ya. Baru di sini bagian dagunya. Ya. Nah, di sini sampai di sini. Nah, bagian garis ini menjadi pangkal rahangnya. Di sini bisa kita tambahkan telinga, ya. Di sini alisnya, ya, alisnya. Nah, karena dari tampak samping, jadi sedikit terkesan pendek alisnya ya. Dan di sini ada matanya, mata tampak samping. Perhatikan referensinya ya. Nah, ya coba saya ganti model rambut ya. Misalkan rambutnya seperti ini. Tahun 2000-an misalkan ya. Nah, ini sempat ada model rambut seperti ini ya. Tahun 2000-an. Nah, ini sedikit rapi seperti ini. Bagian lehernya di sini. Oke, tuh. Lebih proporsional ya. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih ini dia. Tadi tampak 3/4 samping. Dan ini tampak 90 derajat samping. Nah, ini sungguh lebih menyenangkan ya dalam menggambar. Jadi kalau sedikit lancar, jadi gambarnya bisa lebih bagus. Ya, baik. Mungkin itu gimana untuk waktunya, Pak Agus? Apakah sudah cukup? Oke, gimana? Silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan kah? Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian ingin mendapatkan referensi ya, ya sekarang kalau misalkan untuk melukis ya, kita bisa menggambar artis idola kita, ya yang kita lukis. Kalau misalkan untuk latihan ya, kita bisa menggunakan di Shutterstock itu atau sejenis microstock yang lainnya. Itu referensi sudah banyak dan sangat lengkap ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan materi-materi di sana ya, materi-materi pose full body ya. Kalau misalkan tidak ditemukan pose yang ingin kalian butuhkan ya silakan kalian potret diri kalian sendiri untuk latihan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih untuk pelengkapnya silahkan teman-teman nanti membaca apa yang ada di materi ya, ada di buku ajar saya. Saya sudah mengemas sedemikian rupa dengan bahasa yang saya harap di sini mudah dipahami ya, bahasa yang mudah dipahami dan teman-teman saya berharap bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari ya. Nah ini mumpung di kelas silahkan boleh bertanya bagian mana yang masih kalian belum pahami dan kesulitan dalam prakteknya.
Karena 90% materi menggambar itu pasti praktek. Kalau tidak praktek ya ya percuma. Kalau kita sebatas tahu tapi tidak bisa mengaplikasikan ilmunya ya percuma ya. Jadi memang ini lebih banyak praktek. Tapi dalam kelas hibrida ya saya juga akan mungkin salah satu kekurangannya ya saya sulit mengontrol satu-satu kualitasnya seperti apa ya, mengontrol. Tapi kalau misalkan di dalam kelas ya saya bisa melihat prosesnya satu persatu kalian dalam menggambar. Pak, gimana cara membuat hidung yang bagus? Nah, ini pertanyaan saya dulu. Kalau Cindy sudah menggambar berapa tahun dulu? Kalau pertanyaannya saya awali itu dulu. Setahun menggambar sudah ada? Nah, jawabannya adalah semakin sering kita menggambar, berlatih, bereksperimen, maka kualitas bagus itu akan meningkat. Kalau pertama masih standar, hidung yang bagus itu ya harus ada referensinya. Jangan sampai kita menggambar, kalau kita bicara menggambar ya, bukan ilustrasi ya. Nah, ini kita harus pahami perbedaannya ya. Nah, kalau menggambar ya wajib ada referensinya. Tapi kalau ilustrasi ya boleh baru kita ngarang. Tapi ngarang pun itu kita sudah menguasai ilmu menggambar. Ilustrasi itu ibaratnya bagaimana kita mengembangkan kemampuan menggambar, kita olah dengan gaya gambar khas kita sendiri. Gitu ya. Nah, ini perbedaan. Tadi menggambar ini seperti ini. Tapi kalau ilustrasi bisa jadi ya, misalkan dengan gaya gambar kartun misalkan. Ya, gambar orang bisa cuma kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Nah, nah ini kalau bicara hidung aja, hidung bisa beragam bentuknya ya. Kalau kita bicara tentang ilustrasi. Jadi pahami perbedaan antara menggambar dan ilustrasi. Nah, ini harus dipahami. Nah, ini teman-teman kurang lebih ya. Tetapi kalau orang tidak menguasai ilmu menggambar saat membuat ilustrasi, proporsinya juga akan tetap berantakan gitu kan. Makanya kita pentingnya mempelajari ilmu menggambar ya. Nah, ini bisa kalian lihat saya sedang mendemonstrasikan bagaimana eh, saat nanti kita sudah menguasai ilmu menggambar ya, kita akan sangat luas sekali ya dalam membuat suatu gambar gaya gambar yang bebas ya sesuai dengan ekspresi kita. Nah ini misalkan kalau teman-teman tahu saya mengadaptasi gaya gambar seperti yang ada pada Cartoon Network ya, Cartoon Network. Ada yang tahu gaya gambar Cartoon Network? Nah misalkan seperti ini ya gaya gambarnya ya. Nah ini cepat-cepatan aja. Oke, nah ini perbedaannya ya. Nah ini kalau orang tidak bisa mempelajari menggambar, walaupun kartun sekalipun yang simple sekalipun, tetap proporsinya akan kacau, teman-teman. Ya, seperti yang saya bahas kemarin ya. Kalau kita tidak memahami proporsi, misalkan saat menggambar wajah, ya, nah, misalkan kita udah oke sampai sini oke kali ya. Nah, sampai sini oke, misalkan kita gambar wajah mungkin, nah alisnya di sini, ya, ya, hidungnya di sini. Nah, ya tapi ini mungkin masih agak bagus ya. Nah, ini bisa saja mungkin alisnya agak, nah, walaupun ini salah ya, apa namanya telinganya ketinggian dan sebagainya, ya bisa saja jadinya nanti seperti ini kan salah ya. Jadi proporsi itu penting sekali dalam proses menggambar. Silakan yang mau bertanya lagi. Gimana, Cindy, Adin, sudah bisa dipahami ya? Oke, sering-seringlah melihat referensi teman-teman ya.
Sekarang referensi mudah sekali didapat, ya, dari Shutterstock, dari fotografi, ya. Nah, nanti saya jelaskan etika-etika mana yang boleh kita jadikan referensi dan mana yang tidak boleh, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Misalkan kita, kalau kita bicara industri ya, kalian menggambar, kemudian kalian menggunakan Spider-Man, kalian ambil posenya yang khas itu, ya, saat dia merayap, nah itu nggak boleh. Nah, itu bisa kena tuntut Marvel, karena posenya sendiri sudah punya ciri khas. Kemudian kayak Kamen Rider waktu gini, nah itu nggak boleh, itu sudah punya ciri khas, bisa dituntut kalian. Kalau kita bicara industri ya, tapi kalau untuk latihan ya boleh-boleh saja. Tapi alangkah baiknya saat kita latihan juga membiasakan diri untuk mencari referensi-referensi yang aman, yang original, yang kiranya kita dalam menggunakan apa namanya referensi itu saat kita posting ya, ya nggak masalah sebenarnya kalau latihan itu pakai pose apapun boleh. Tapi kalau membiasakan diri, kalau di industri jangan biasakan yang sudah punya ciri khas dan punya hak cipta. Nah, itu bisa berbahaya. Karena sekarang lewat Google Scan yang image itu bisa mudah ketahuan ini gambarnya niru siapa dan sebagainya. Ya itu langsung ketahuan, ya kan? Yang di Google ada image scan, ini gambarnya mirip siapa, ya kan ketahuan ini. Oh ini mirip Transformers. Oh ini mirip Super Sentai, mirip Power Rangers misalkan. Oh ini mirip ini, ketahuan, gitu kan? Beda lagi kalau misalkan bentuknya adaptasi ya, misalkan ya adaptasi atau kita referensi tapi kita olah lagi, misalkan eh, contohnya misalkan kayak Dragon Ball misalkan ya. Dragon Ball itu adaptasi dari serial eh, Kerasakti dari Cina ya, dari teologi Cina Kerasakti. Tetapi dia olah lagi dalam bentuk original, ya, Son Goku yang ada pada serial Dragon Ball tentu sangat berbeda jauh dengan Sun Gokong yang ada di novel klasik China ya. Nah, itu yang bisa menjadi salah satu analogi ya bagaimana teman-teman nanti tahu batasan dalam membuat referensi itu yang baik dan benar seperti apa ya dalam memvisualisasikan. Oke, dari mahasiswa Pak Agus Priadi ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditambahkan Pak? Di kampus ya Pak ya? Ya. Pak, misal ini nanti apa namanya? Kan aku tuh udah dapat linknya dari jenengan. Berarti saya harus rekam ulang gitu ya, rekam ulang, upload. Oh gitu aja. Oh, oh iya, makasih ya Pak ya. Berarti tidak usah. Aduh, alhamdulillah, makasih Pak Agus. Ya, terima kasih banyak Pak Agus nih. Pak Agus adalah tim yang baik ya. Oke, baik. Oke, silakan nggak usah malu-malu. Ini masih memantau atau tidak ini? Ini jangan-jangan saya ngajarin teman-teman lagi liburan di Temanggung nih, jangan-jangan nih. Ya, pastikan semua materi saya disimak ya, teman-teman ya. Jangan sampai ada materi yang terlewat. Ya, karena satu materi dengan materi yang lain itu saling berkaitan. Kalau kalian ujuk-ujuk skip nyimak di materi ke-9 ya akan bingung ya, akan bingung nggak tahu ini gimana runtutnya. Oleh karena itu kalau yang tertinggal pilih waktu luang, atur waktu kalian, disimak dari pertemuan pertama sampai terakhir ya dan dipahami semua yang kita jalankan ini, kegiatan belajar ini akan terekam nanti insya Allah karena ada kendala internet nanti sebelum jam 9 itu sudah bisa disimak. Atau misalkan daripada nunggu pertemuan selanjutnya nanti di antara hari Senin depan sampai Jumat depan kalian bisa mengejar ketinggalan materi-materi yang belum kalian simak ya. Nah, sampai di situ ya. Saya rasa ini cukup. Ada lagi gimana ini? Sudah 2 menit ini. Saya rasa cukup ya.
Baik, terima kasih Pak Agus Priadi ya. Semoga berkah ilmunya. Setelah ini kita rehat sejenak ya, kurang lebih 40 menit untuk sholat yang mau makan dan mempersiapkan UTS ya, Pak Agus Priadi ya. Ya, jadi nanti kita bisa apa namanya teman-teman menyimak dan bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Baik, saya rasa itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.